lebih tepatnya persepsi pasar terhadap pembentukan Danantara itu masih terus negatif ya, dan ini tercermin dari indeks harga saham gabungan yang terbakar, termasuk ini saham-saham bank milik pemerintah yang selama ini relatif perkasa. Otoritas Bursa Efek itu sampai mengumpulkan sejumlah bos emiten besar ini untuk mencari jalan keluarnya. Memang seringkali struktur persoalan itu tidak dipahami itu, dan karena itu reaksi persepsional itu yang lebih dominan. Itu yang terjadi juga pada soal Danantara. Kan diterangkan berkali-kali bahwa Danantara itu akan memanfaatkan dividen untuk dikumpulkan jadi modal untuk investasi itu. Itu sederhana kita paham di situ. Tetapi kemudian yang sederhana itu justru jadi kecurigaan karena dianggap bahwa seluruh BUMN akan disatukan di situ, lalu akan dipakai sebagai modal dasar untuk menyelamatkan ekonomi Indonesia dan bahkan menjadikan Danantara satu-satunya peralatan untuk mewujudkan kemakmuran di depan. Nah, di sini bagian yang saya sebutkan tadi, di dalam persepsi publik itu langsung jadi semacam kecurigaan. Apakah itu satu-satunya cara dengan keyakinan bahwa Indonesia akan terang benderang nanti setelah ada Danantara? Kan itu intinya tuh. Jadi komunikasi publik ini itu harus dipahami dengan baik bahwa masyarakat Indonesia menganggap bahwa ya justru karena terlalu besar maka mengucapkannya justru terlalu gampang kan. Jadi justru karena dia besar maka orang menganggap ini juga sama dengan Titanic yang disebut sebagai unsinkable, tidak dapat tenggelam karena itu terlalu besar untuk tenggelam. Ternyata tenggelam juga kan. Jadi kita sebut aja ini semacam dilema Titanic itu, kapal yang sangat kuat justru dianggap tidak mungkin ada kesempurnaan kendati dikuat-kuatkan sekalipun. Jadi juga demikian halnya dalam soal Danantara tuh, modal yang sangat besar selalu dianggap sebagai berisiko tuh. Betul bahwa ada prinsip bahwa modal besar, risiko besar, tapi untungnya juga bisa besar. Nah, kita mau baca itu sebagai upaya pemerintah untuk meyakinkan publik bahwa tidak akan ada semacam permainan kekuasaan di situ. Tapi publik justru menganggap bahwa sebesar ini modalnya artinya ada kekuasaan besar yang mengincar dana sedemikian besar. Itu sebetulnya yang harus diluruskan atau dijernihkan oleh para komunikator politik istana, dan itu gagal diterangkan tuh, sehingga persepsi bahwa Danantara itu akan jadi umpan besar untuk menangkap ikan-ikan kecil, atau sebaliknya dia adalah ikan besar yang hendak menelan ikan-ikan kecil, kan itu sebetulnya yang jadi problem, sebetulnya problem perseptual atau problem persepsi di dalam menerima komunikasi politik atau headline yang mengatakan bahwa Danantara akan jadi semacam warisan anak cucu kita. Kira-kira itu dilema naratifnya dimulai di situ.